أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب يغفر لي. Alhamdulillah, semoga acara kita dapat berlangsung dengan baik dan menjadi asbab hidayah. Untuk selanjutnya, acara akan dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magelang kepada Bapak Kiai Haji Hamami MSI. Kepada beliau kami aturkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ab'adana min ahli bid'ati wad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para masyayikh yang saya hormati, para alim, para kiai, seluruh peserta istimewa ulama yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya memberikan sambutan sekaligus membuka, saya mohon keikhlasan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hadiah Fatihah kepada masyayikh yang memberikan pesantren ini khususnya. Dan kami mohon keikhlasannya. Wila rohi jami'al kubur minal mu'minin umat, khususan Bapak Kiai Haji Mukhlasin, Bapak Kiai Mukhlisun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang ini kita dapat nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri Istimewaul Ulama Jawa Madura ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di forum ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat salam tetap wajib pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewarisi kepada kita agama yang paling benar dan agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magelang pertama mengucapkan terima kasih kepada panitia, juga kepada Kiai Muhammad bin Mukhlisun yang telah mengundang kami untuk hadir di Majelis Istimewa Ulama Jawa Madura ini. Sekaligus kami atas nama pengurus MUI Kabupaten Magelang menyambut baik dan ahlan wa sahlan bi hudurikum di majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Bapak, dan Saudara, Indonesia ini akan tentram manakala masih ada bapak-bapak dan saudara-saudara ini.
Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahkan kepada kita untuk berdakwah. Hanya Anda, hanya Bapak dan Saudara inilah yang berdakwah dengan ikhlas. Karena kadangkala sekarang, boleh saya berdiri ya? Biar bebas Pak. Sekarang ini banyak orang berdakwah, tapi atas nama bangsaku. Periso bangsaku, tahu bangsaku? Bangsaku ini loh. Tapi di majelis ini, di majelis istimewa ini, para dai yang hadir di beberapa pelosok negeri ini bukan harus bangsaku, tapi sakunya sendiri-sendiri. Ini satu keunggulan dan insya Allah jangan harap kita hanya di dunia, tapi akan dapat kata di akhir nanti. Allahumma. Allah 3 kali dalam Al-Quran yang jelas sekali. Utungil sabil bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Yang bisa mau'idah hasanah hanyalah bapak dan saudara. Biasanya ada yang ngancam, awas kalau nggak Islam awas. Ini nggak berlaku. Betul nggak? Terus ada lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Sebagai Anda adalah seorang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga dan mengembangkan berdakwah agama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, dan seluruh keluarganya juga diberi kesehatan dan kecukupan. Allahumma. Jangan lupa, ketika kita sudah berdakwah ke sana kemari, ada perintah lagi, ku anfusakum wa ahlikum narom. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Ada 3 ancaman di Indonesia ini yang Bapak dan Saudara harus ketahui. 1, untuk merusak negara yang mayoritas umat Islam adalah Indonesia, adalah 1, generasi mudanya hancurkan dengan narkoba. Mudah-mudahan dan kami berharap seluruh keluarga, seluruh saudara, seluruh masyarakat yang ada, yang kedatangan saudara-saudara, mudah-mudahan tidak ada yang kecanduan atau terlibat narkoba atau ini yang 1. Ketika sudah narkoba, maka hancurlah bangsa ini kalau itu. Hanya bapak-bapak dan saudara yang bisa menyelamatkan dari narkoba ini. Jangan justru bapak-bapak atau keluarganya yang kena narkoba. Yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini hancur dan umat Islam hancur manakala 1, yaitu pergaulan bebas, laki-laki perempuan bebas. Ini akan menghancurkan bangsa dan negara. Sampai hari ini, pernikahan dini karena hamil duluan di Indonesia sangat banyak. Tolong ketika dakwah itu, azani wazaniyatu fajlidu kulla minhum. Ini sampaikan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai ada yang berzina. Yang kedua. Yang ketiga, ketentraman Indonesia ini adalah ketentraman umat Islam. Di mana umat Islam bisa beribadah dengan seksama, dengan enak seperti ini. Barangkali kalau kita ada di Pakistan. Mana yang Pakistan? Ada ya? Di Pakistan, Afghanistan, di Irak, Iran, Mesir, Yaman sekarang, kalau mau kumpul kayak gini itu sulit. Karena apa? Karena ketentramannya, keamanannya tidak terjamin. Di Indonesia mau kumpul seperti ini, atau seperti yang di Kalimantan Barat, yang di Sulawesi, di Papua, kita bebas, enak, seperti ini, nyaman apa tidak? Oleh karena itu wajib kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bapak jangan alergi dengan Pancasila, karena Pancasila itu adalah sebagian kecil dari Al-Quranul Karim yang 30 juz. Bapak sering tahlil enggak? Sebelum baca
Ayat kursi baca apa? Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ilahukum ilahu wahid wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallah. Di Al-Quran ada 17 yang menyatakan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, umat Islam tidak usah mempermasalahkan Pancasila. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan agama. Justru Pancasila sebagian kecil dari Al-Quranul Karim. Ini yang perlu. Karena yang menjaga Indonesia untuk ketentraman bangsa dengan hanya ada di tangan bapak-bapak dan saudara-saudara inilah. Tidak usah harus pakai tongkat. Allah Akbar, tapi mukul orang nggak usah. Nggak cocok bagi kita. Partai-partai juga nggak cocok bagi kita. Kita partainya adalah kebangsaan. Untuk Allah sajalah kita minta doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang ketiga, saat ini banyak orang Islam yang dibawa-bawa dengan ide khilafah. Ya, orang-orang yang khilaf itu loh. Insya Allah kalau orang yang dari pesantren soal khilafah sudah jelas sudah nggak akan pakai. Karena apa? Kami ketika ke Arab Saudi kemarin, saya tanya apakah yang pakai, apakah boleh kalau di sini negaranya dasar dengan khilafah? Tersanya kalau di sana pakai khilafah orangnya langsung penggal ke lehernya. Karena apa? Sampai sekarang ini negara-negara yang di Timur Tengah yang dulu adalah ada khilafah, kekhalifahan sudah tidak ada sama sekali. Di Mesir, di Irak, di Iran sekarang dengan presiden. Di Yordan, kemudian di Kuwait dengan emir. Dan yang lain sebagainya. Di Arab Saudi dan kerajaan. Tidak ada lagi khilafah. Khilafah adalah produk Yahudi untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dari HTI Hizbut Tahrir, dari Aiman Az-Zawahiri dibawa ke Indonesia, dikembangkan ke sana kemari, ada timbul khilafah, orang-orangnya khilaf, alhamdulillah oleh pemerintah dibubarkan, sehingga tidak lagi dimuduh yang merusakkan nama dan citra umat Islam. Oleh karena itu, saya sangat berharap dan sangat-sangat mohon kepada Bapak dan Saudara, lanjutkan kegiatan dakwah dimanapun Anda berada, masih banyak Indonesia yang butuhkan saat ini. Karena banyak orang tua yang takut kalau masukkan anaknya ke pesantren. Khawatir nggak bisa makan kelak. Khawatir nggak bisa kerja. Alhamdulillah. Saya sejak kecil hidupnya di pesantren, Pak. Saya selesai SMI, saya dipondokkan di Krapyak, Yogyakarta. Setelah sanawiyahnya, saya dipondokkan lagi di Temanggung, di Pondok Al-Huda. Dari sana kemudian kembalikan lagi, saya harus mondok lagi di Krapyak. Kemudian saya harus lagi kembali lagi di pondok-pondok yang lain. Oleh karena itu ternyata toh saya bisa hidup dan bisa makan, bisa kerja. Dan punya anak, alhamdulillah juga anak. Saya juga harus selesai SD, harus kita pesantrenkan. Minimal 6 tahun, syukur bisa 10 tahun. Hanya saya kecewa, Pak. Anak saya itu saya pesantren, saya pengen anak saya hafidul Quran. Ternyata baru 11 juz itu sudah melarikan diri dari pesantren. Baru 11 juz lari ke pesantren, sekarang di Jakarta apalah ngamen, Pak. Ngamennya kalau Bapak Ibu bisa melihat ada di Indosiar, apa di RCTI, apa di Antv itu ada. Kalau yang film-film religi itu kebetulan penulis skenario-nya anak saya, jadi ngamennya di televisi gitu. Tapi saya berharap tetap harus dakwah kamu. Tolong, istimewa ulama ini sebagai peringatan bagi kita bersama bahwa kita adalah mampu harus menjaga Islam dan harus mengembangkan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, terima kasih kepada panitia yang undang kami. Sekali lagi kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Mencukupi kita semua, mencukupi keluarga kita, dan dakwah kita berhasil. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap tentram, Indonesia sebagai mayoritas muslim yang ada di dunia ini. Dan marilah kita buka acara Istimewa Ulama Jawa Madura ini dengan Ummul Kitab ala hadiniya walikulli ni'atin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sekian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saling doa mendoakan bapak-bapak dan saudara bisa berdakwah lewat jalur bapak-bapak dan saudara. Saya yang di pengurus MUI mudah-mudahan saya bisa berdakwah dengan jalur Majelis Ulama Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.